I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's all. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Jadi, kalian percaya bahwa sayur dan buah yang sebelumnya disebutkan merupakan vaksin COVID-19? Halo, kami dari kelompok 3 yang beranggota Rian, Erika, Tania, Audrey, Sakina, dan Made akan membuktikan pernyataan tersebut. Benar gak sih vaksinasi COVID-19 bisa dilakukan dengan hanya memakai sayur dan buah? Atau sebenarnya itu tidak terbukti? Tentunya dengan analisis jurnal penelitian sebelumnya, namun dikemas dengan menarik agar kalian suka. Apakah kamu siap? Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? Sebelum kita lanjut, apa sih edible vaksin? Edible vaksin itu adalah vaksin dari bagian edible tumbuhan atau yang bisa dimakan dibentuk melalui transformasi genetik dan juga nanti akan mengekspresikan sebuah antigen yang akan menginduksi sistem respon imun. Jadi bagaimana sih cara kerja edible vaksin? Nah, edible vaksin ini dimasukkan ke tubuh dengan cara dimakan, sehingga nanti setelah dimakan dia akan mengaktifkan respon imun yang berada di mukosal. Contohnya adalah yang ada di lapisan usus. Nah, apabila bisa dilihat dari gambar yang kecil ini, edible vaksin yang dimasukkan nanti itu akan berupa antigen dari penyakitnya yang ungu. Nah, nanti antigen ini akan direkognisi oleh sel M yang berwarna merah. Nanti antigen ini akan diteruskan selanjutnya ke makrofag. Nah, makrofag ini nanti akan teraktivasi sehingga makrofag dapat mengaktifasi sel respon imun lainnya, yaitu sel T yang berwarna hijau. Nah, sel T ini juga akan mengaktifasi sel B selanjutnya untuk sel B itu bermigrasi. Sel B juga sebenarnya bisa diaktifasi oleh adanya antigen. Sel B yang teraktivasi dapat mengeluarkan antibodi yang dapat menetralisasi antigen. Lalu apa yang terjadi apabila agen pembawa penyakit datang setelah kita mengonsumsi edible vaksin? Nah, virus yang datang, yang ditunjukkan di atas, itu sama akan lewat sel M, atau bahkan dapat menginfeksi sel lain. Nah, sel yang terinfeksi tadi akan langsung dibunuh oleh sitotoksik T-cell yang berwarna hijau. Nah, virus tadi akan dikenali langsung oleh makrofag, yang nanti dengan proses yang sama akan mengaktifasi helper T-cell yang sudah merekognisi virus sebelumnya, sehingga memori T-cell tadi dapat langsung mengaktifasi sel B, dan sel B akan langsung memproduksi antibodi yang dapat menetralisasi virus yang datang. Jadi apa sih yang membuat edible vaksin ini lebih unggul daripada vaksin konvensional? Pertama, mode aksi ini efisien loh, karena dia dapat menginduksi respon imun mukosal. Respon imun mukosal sendiri adanya di usus loh. Vaksin juga lebih cost efektif loh. Edible vaksin dapat disimpan di banyak tempat, contohnya bibit, sehingga nanti bisa menjadi tanaman besar. Edible vaksin gak butuh alat seperti ini. Ini bukan endorse, tapi cukup ditanam di tanah yang baik. Edible vaksin akan lebih diterima di masyarakat karena transmisinya secara oral, dan akan mengurangi kontaminasi juga. Vaksin juga membuka peluang untuk terbentuknya second generation vaksin. Edible vaksin lebih aman daripada vaksin konvensional. Tapi bukan ini. Dan yang terakhir, produksi edible vaksin dapat di-scale up dengan breeding tanaman. Namun sayangnya, edible vaksin juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, seperti vaksin pada umumnya, edible vaksin juga dapat mengembangkan toleransi imun terhadap penggunanya, yaitu manusia. Kedua, dosisnya dapat bervariasi dari yang sudah tua sampai
dosisnya tadi bervariasi, maka dibutuhkan standarisasi produk. Karena apabila dosisnya rendah, nanti dia tidak bisa menyembuhkan, dan kalau dosisnya tinggi, nanti menyebabkan toleransi imun. Yang keempat, edible vaksin bergantung stabilitas tumbuhannya. Ada kentang yang bisa dimakan saat sudah dimasak, dan ada pisang yang bisa dimakan saat mentah. Proses pemasakan dapat mendenaturasi protein, sehingga nanti kualitasnya akan menurun. Yang kelima, edible vaksin dapat terkena infeksi mikroba apabila didiamkan terlalu lama, contohnya pada tomat. Dan yang terakhir adalah perlunya pembeda jelas apabila kita ingin membandingkan buah edible vaksin GMO dengan buah yang bukan edible vaksin atau organik. Yap, bener banget. Hari ini aku ada di antara sayur-sayur ini. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau sayur-sayur dan buah yang sering kita temuin itu ternyata bisa dijadiin vaksin? Apalagi nih kalau sayur dan buahnya itu yang emang favorit kita. Nah, kalian penasaran nggak sih selama sejarah sayur dan buah apa yang pernah dijadikan edible vaksin? Yang pertama adalah kentang. Selain dapat dijadikan sebagai kentang goreng favorit kita, kentang pun pernah dijadikan sebagai edible vaksin terhadap hepatitis B. Lalu apa sih keuntungan menjadikan kentang sebagai edible vaksin? Yang pertama, yaitu mudah ditransformasi. Yang kedua, dia mudah dipropagasi dari mata tunasnya. Yang ketiga, dia dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama tanpa refrigerasi. Namun, untuk dapat mengkonsumsi kentang, kita perlu memasaknya terlebih dahulu. Nah, hal tersebutlah yang akan menyebabkan antigen terdenaturasi dan mengurangi imunogenitas. Selanjutnya adalah tomat. Selain menjadi sayur favorit keluarga, tomat ini pun pernah dijadikan sebagai edible vaksin terhadap malaria dan Alzheimer loh. Keuntungan tomat sebagai edible vaksin antara lain, yang pertama, pertumbuhannya sangat cepat. Yang kedua, dibudidayakan secara luas. Yang ketiga, mengandung vitamin A yang tinggi sehingga meningkatkan respon imun. Namun sayangnya, tomat dapat dengan cepat membusuk setelah terjadi pematangan. Mari kita move on dari tomat, kita beralih ke lettuce. Tentu kalian semua sudah tidak asing lagi dengan sayur yang satu ini kan? Tahukah kamu jika lettuce pernah dijadikan edible vaksin terhadap penyakit Chlorella? Lalu, apa saja sih keuntungan menjadikan lettuce sebagai edible vaksin? Yang pertama, pertumbuhannya sangat cepat. Yang kedua, lettuce dapat dikonsumsi secara langsung, tidak perlu dimasak terlebih dahulu. Namun, sayangnya lettuce ini cepat rusak. Selanjutnya adalah buah pisang. Bisa jadi pisang merupakan buah favorit kamu kan? Selain bergizi tinggi, pisang pernah dijadikan edible vaksin terhadap hepatitis B. Keuntungan menggunakan pisang itu tidak perlu dimasak untuk dapat mengkonsumsinya, sehingga protein yang terkandung tidak akan rusak. Namun, pohon pisang butuh 2-3 tahun untuk mencapai tahap dewasa. Selain itu, transformasinya cukup lama. Selanjutnya adalah beras. Tahukah kamu kenapa beras dijadikan sebagai salah satu kandidat edible vaksin? Beras umumnya digunakan pada makanan bayi karena memiliki sedikit potensi alergi. Yang kedua, dia memiliki high expression terhadap protein atau antigennya. Namun, beras ini memiliki pertumbuhan yang lambat dan butuh kondisi yang khusus. Selanjutnya jagung. Tahukah kamu kenapa jagung dijadikan sebagai edible vaksin? Jagung itu merupakan makanan pokok. Nah, dia itu bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama dan panjang. Dan dia pun memiliki high expression seperti beras. Tapi, jagung butuh waktu yang cukup lama untuk dapat tumbuh dalam kondisi sempurna. Yang terakhir adalah tobacco atau tembakau. Apa sih yang ada di pikiran kalian jika kalian mendengar kata tembakau? Rokok? Tahukah kamu bahwa tembakau pernah dijadikan sebagai kandidat edible vaksin? Mungkin kalian bertanya, kenapa tembakau? Tembakau kan menghasilkan senyawa beracun. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan tembakau sebagai kandidat edible vaksin. Tembakau dipilih karena model yang baik untuk mengevaluasi protein rekombinan. Sistem pengawetan yang murah, banyak biji, disimpan dalam waktu lama. Dia pun mudah mempurifikasi antibodi yang disimpan dalam biji pada banyak lokasi. Dan yang terakhir, dia dapat dipanen secara besar dan beberapa kali per tahunnya. Dan seperti kita tahu, kekurangan dari tembakau ini adalah dia menghasilkan senyawa beracun yang tidak baik untuk tubuh kita. Dari hasil paparan mengenai buah dan sayur yang pernah menjadi kandidat edible vaksin,
Maukah kalian bantu kami untuk merangkum sebenarnya faktor apa sih yang menjadikan buah dan sayur tersebut visible dijadikan kandidat vaksin? What? Oh yeah. Some hits don't make no sense. Oh damn. Hai, sekarang aku akan menjelaskan tentang cara membuat edible vaksin. Enjoy! Tahap awal kita lakukan di lab. Pertama, kita siapkan gen yang kita inginkan. Kemudian, kita perbanyak dengan PCR. Kemudian, gen yang telah kita perbanyak, kita sisipkan ke dalam plasmid. Lalu, plasmid rekombinan kita perbanyak. Kemudian, kita akan menyisipkan plasmid ke dalam agrobakterium. Kemudian kita transformasikan agrobakterium ke dalam tumbuhan. Terdapat dua jenis metode transformasi tumbuhan, yaitu secara in vitro atau kultur jaringan, dan in planta, misalnya agroinfiltrasi. Kultur jaringan adalah menumbuhkan potongan jaringan seperti daun atau akar dalam kondisi yang aseptis dan terkontrol hingga menjadi satu tanaman yang utuh. Tahapan melakukan kultur jaringan. Pertama, potong daun. Kemudian, isi cawan dengan suspensi agrobakterium. Lalu, kita celupkan potongan daun ke dalam suspensi agrobakterium. Pada tahapan A, agrobakterium akan mentransferkan plasmid rekombinan yang telah kita buat ke dalam tanaman, sehingga tanaman memiliki gen yang kita inginkan dan gen yang resisten terhadap antibiotik. Potongan daun dipindahkan ke medium B. Antibiotik dalam medium B akan membunuh sel daun, sehingga terbentuklah sel baru. Sel baru tersebut kemudian berproliferasi dan terbentuk kalus. Kalus yang terbentuk mengandung gen yang resisten terhadap antibiotik dan gen yang kita inginkan. Kemudian hormon-hormon pertumbuhan dalam medium B akan membantu pertumbuhan akar dan tunas kalus, sehingga kalus bisa menjadi satu tanaman. Kemudian tanaman dikultivasi dan dimultiplikasi. Daun atau buah sudah dapat dikonsumsi sebagai vaksin. Metode selanjutnya adalah agroinfiltrasi. Tahap pertama, siapkan siring tanpa jarum yang berisi suspensi bakteri. Kemudian, injeksikan agrobakterium ke bagian abaksial daun. Kemudian, kita tunggu 2-7 hari sampai protein di dalam gen terekspresikan. Tanaman transgenik siap digunakan sebagai vaksin. Berbicara tentang vaksin, sebenarnya bagian coronavirus apakah yang harus ditargetkan agar virus ini tidak menginfeksi sel yang sehat? Nah, bagian tersebut adalah spike protein. Spike protein ini merupakan bagian yang menonjol dari virus. Spike protein ini secara molekuler terdiri dari 2 subunit. Ini adalah subunit pertama atau subunit S1. Subunit ini berfungsi untuk mengenali reseptor pada sel inang. Dan subunit yang kedua adalah subunit S2. Nah, subunit ini berfungsi untuk fusi membran dan seluler. Sebelumnya disebutkan bahwa subunit S1 berfungsi untuk mengenali reseptor sel inang. Nah, reseptor ini dinamakan dengan ACE2 atau Angiotensin Converting Enzyme. Dengan demikian, penargetan spike protein oleh vaksin dapat menghindari pengenalan reseptor sel inang dan sel inang tersebut tidak akan terinfeksi. Seperti itu. Sebelumnya, teman saya telah menjelaskan mengenai spike protein. Nah, pada tahun 2006, sebuah penelitian yang dilakukan Hong Yelin dan kawan-kawan telah berhasil mentransformasi gen pengkode spike protein pada SARS-CoV ke dalam tanaman tembakau dan lettuce transgenic sebagai edible vaksin. Potensi penggunaan tanaman tembakau sebagai edible vaksin disebabkan tembakau merupakan tanaman model dalam transformasi plastid. Di samping itu, tembakau juga berkerabat dekat dengan tanaman tomat yang merupakan model ideal dari buah edible vaksin yang namun masih cukup sulit untuk dilakukan transformasi plastid. Adapun penggunaan lettuce dianggap menguntungkan sebab mudah disimpan, didistribusikan, serta dapat dikonsumsi secara langsung.
Metode yang dilakukan oleh Hong Yeli pada penelitian ini terdiri atas 7 tahapan. Pada tahap pertama, dilakukan cloning pada sekuens cDNA pengkode spike protein S1 SARS-CoV ke dalam plasmid cloning PCR2. Kemudian, dilakukan site-directed mutagenesis pada plasmid PCR2S1 untuk mengoptimasi codon usage. Pada tahap kedua, dilakukan konstruksi vektor plasmid transformation yaitu plasmid PCV1 dan plasmid nuclear transformation yaitu plasmid PCV2 dan PCV12 agar mampu mengekspresikan antigen S1. Plasmid PCV1 memiliki gen reporter berupa beta-glukuronidase atau disebut juga GUS, sedangkan plasmid PCV12 memiliki gen reporter berupa GFP. Pada tahap ketiga, dilakukan transformasi bakteri Agrobacterium tumefaciens LBA 4404 yang mengandung plasmid PCV12 ke dalam tanaman tembakau dan lettuce dengan menggunakan metode agroinfiltration. Seleksi tanaman tembakau hasil transformasi selanjutnya dilakukan 2 hari setelah agroinfiltration dengan pengamatan menggunakan mikroskop konfokal. Selanjutnya, plasmid transformation untuk produksi antigen S1 dilakukan pada daun tembakau dengan metode bor banding partikel tungsten yang dilapisi dengan DNA PCVS. Daun tembakau selanjutnya dipotong kecil dan ditempatkan pada medium seleksi. Planlet kemudian diuji dengan analisis PCR menggunakan primer S1. Selanjutnya, nuclear transformation memiliki tahapan yang sama seperti halnya pada tahapan plasmid transformation, di mana yang membedakan adalah plasmid yang digunakan, yaitu digunakan plasmid PCV2. Seperti halnya plasmid transformation, pada nuclear transformation, planet yang diperoleh juga diuji dengan PCR menggunakan primer S1. Pada tahap selanjutnya, dilakukan shorten blotting untuk mengkonfirmasi keberadaan DNA pengkode S1 atau disebut juga protein spike dengan S1 probe. Western blotting juga dilakukan untuk menganalisis ekspresi transien S1 GFP pada daun tembakau. Selain itu, dalam pengamatan GFP dilakukan pula dengan menggunakan mikroskop konvokal dengan panjang gelombang 488 nanometer dan diproses dengan software image processing. Edible vaksin sendiri sudah berhasil dibuat di tanaman dan dapat menjadi potensi vaksin di masa depan. Salah satu penelitian oleh Lee yang dipublish pada jurnal Experimental Biology and Medicine menunjukkan ekspresi atau produksi S protein sebagai vaksin pada tembakau dan selada. Pada hasil yang pertama, didapati bahwa ekspresi dari protein S1 dan GFP terlokalisasi di sitosol dan juga bagian perifer dari nukleus. Hasil yang didapat juga dibandingkan dengan ekspresi dari transformasi hanya dengan GFP. Hal ini menunjukkan bahwa S1 GFP protein yang disekresikan melalui jalur retikulum endoplasma. Hal ini juga ditunjukkan pada analisis Western blotting yang didapati bahwa protein fusi dari S1 dan GFP terekspresikan. Pada hasil yang kedua, planlet dari tembakau dan selada yang intinya telah ditransformasikan dan analisis dengan PCR dan Northern blotting. Dari hasil analisis tersebut didapati kehadiran dari pita 2,1 KB protein S1 yang terhibridisasi pada tembakau dan selada yang telah ditransformasikan. Sedangkan pada tembakau dan selada berjenis wild type tidak ditemukan pita tersebut. Pada hasil yang ketiga, planlet yang plastidanya ditransformasi dianalisis dengan PCR, Northern blotting, dan Western blotting. Hasil didapati semuanya positif, dengan pengukuran protein S1 didapati sebesar 0,2% dari protein terlarut. Jadi, apa sih yang kita bisa ambil dari keseluruhan video ini? Kesimpulannya adalah, edible vaksin berpotensi untuk mencegah COVID-19 dari kepraktisannya dibandingkan vaksin konvensional. Namun, belum banyak penelitian yang dapat memastikan seberapa efektif sih edible vaksin terhadap COVID-19. Beberapa tumbuhan yang tadi disebutkan seperti lettuce dan tembakau sangat berpotensial dijadikan edible vaksin untuk COVID-19 karena sudah terbukti efektif untuk penyakit SARS-CoV yang berkerabat dekat dengan COVID-19. Selanjutnya adalah spike protein dari COVID-19 berpotensi sebagai antigen untuk dijadikan edible vaksin COVID-19. Namun, lagi-lagi masih belum ada penelitian tentang keberhasilan spike protein ini dijadikan edible vaksin. Sebagai penutup, seluruh informasi ini merupakan hasil analisis kami terhadap jurnal penelitian terdahulu. Kami harap informasinya digunakan sebaik mungkin ya. Jika kalian rasa informasi ini bermanfaat untuk kalian,
Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian agar mereka semua tahu informasi ini. Bye!